seorang janda muda dengan anak satu, hatinya luluh pada duda juragan kos-kosan yang tampak mapan dan perhatian. Tapi, apa benar semua itu nyata? Atau hanya topeng sempurna untuk menyembunyikan rahasia besar yang bisa menghancurkan hidupnya? Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai tipis di jendela kamar Melinda. Ia terbangun dengan suara riang anaknya, Rafa, yang bermain dengan mobil-mobilan plastik di ruang tamu. Di usia 32 tahun, Melinda telah menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal selama hampir 5 tahun. Perjalanan itu tidak mudah. Suaminya, Andi, meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil saat Rafa baru berusia 6 bulan. Duka mendalam sempat membuat Melinda merasa dunia runtuh, tapi demi Rafa, ia memaksa dirinya untuk bangkit. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket dekat rumah sambil sesekali menerima pesanan jahitan pakaian dari tetangga-tetangga. Meski penghasilannya pas-pasan, ia bersyukur masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah Rafa. Setiap malam, setelah Rafa tertidur, Melinda duduk di meja kecil di sudut dapur, menyelesaikan pesanan jahitan sambil mendengarkan musik klasik lewat ponsel tuanya. Itu adalah cara dia menghibur diri, meski kadang rasa kesepian datang menghampiri. Melinda bukan tipe orang yang mudah membuka diri pada orang lain, terutama pria. Statusnya sebagai janda seringkali membuatnya merasa rendah diri. Banyak tetangga yang mencoba menjodohkannya dengan pria-pria lajang atau duda di sekitar kompleks perumahan, tapi ia selalu menolak dengan halus. "Aku belum siap," katanya suatu hari kepada Bu Siti, tetangganya yang baik hati. Rafa masih butuh banyak perhatian. Namun, takdir memiliki cara sendiri untuk membawa perubahan. Pada suatu sore, saat Melinda menghadiri acara arisan komunitas, ibu-ibu di kompleks, ia bertemu seseorang yang membuatnya sedikit goyah dari keyakinannya selama ini. Di tengah keriuhan percakapan dan tawa canda, seorang pria paruh baya berpenampilan rapi menghampiri kelompok ibu-ibu tempat Melinda duduk. Pria itu tersenyum ramah dan memperkenalkan diri. "Nama saya Darmo," katanya dengan suara hangat. "Senang bisa bergabung di sini." Darmo, pria berusia 45 tahun, mengaku sebagai juragan kos-kosan yang tinggal di kawasan elit di pinggiran kota. Penampilan dan tutur katanya terlihat meyakinkan. Beberapa ibu-ibu langsung tertarik padanya, termasuk Bu Siti, yang sepertinya melihat peluang untuk menjodohkannya dengan Melinda. "Kenapa Nduk Melinda nggak kenalan sama Pak Darmo?" bisik Bu Siti dengan nada usil saat acara mulai sepi. Melinda hanya tersenyum tipis, namun pandangannya sesekali mencuri perhatian pada sosok Darmo yang tampak santai berbincang dengan beberapa ibu lain. Ada sesuatu di tatapan matanya yang membuat Melinda merasa nyaman, mungkin lebih dari sekadar nyaman. Ketika acara usai, Darmo mendekati Melinda sebelum ia pulang. "Bu Melinda kan?" sapanya dengan senyum lebar. "Saya dengar cerita tentang Anda dari Bu Siti. Luar biasa, ya, bisa menjadi ibu tunggal yang kuat seperti ini." Melinda sedikit terkejut, tapi juga merasa tersanjung. "Ah, terima kasih Pak Darmo. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kita harus terus berusaha." Darmo mengangguk. "Betul sekali. Kalau boleh, mungkin kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Saya ingin belajar lebih banyak tentang ketangguhan seorang ibu tunggal seperti Anda." Kalimat itu membuat Melinda tersipu malu. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ada pria yang membuatnya merasa istimewa. Namun, di sudut pikirannya, ada rasa ragu yang samar. Apakah ia siap membuka pintu hatinya lagi? Beberapa hari setelah pertemuan di acara arisan, Melinda masih teringat dengan senyum hangat Darmo. Ia sempat menganggap perhatian pria itu hanya basa-basi sopan, tapi ternyata tidak. Pada suatu sore, saat ia sedang menyelesaikan pesanan jahitan, di rumah ponselnya berdering. Layar ponsel menampilkan nomor yang tidak dikenal. "Assalamualaikum Bu Melinda." Suara bariton yang ramah menyapa dari seberang telepon. Melinda langsung mengenali suara itu, Darmo. "Waalaikumsalam Pak Darmo," balas Melinda dengan nada hati-hati. "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya cuma ingin menanyakan kabar Anda dan Rafa," kata Darmo. "Saya tahu ini mungkin mendadak, tapi saya benar-benar penasaran bagaimana Anda bisa begitu kuat menjalani hidup sebagai ibu tunggal." Melinda tersenyum tipis.
Ada sesuatu dalam cara Darmo berbicara yang membuatnya merasa dihargai. Mereka ngobrol singkat tentang kehidupan sehari-hari Melinda dan tantangan menjadi orang tua tunggal. Darmo mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan memberikan beberapa saran yang terdengar bijaksana. Sejak percakapan itu, Darmo mulai sering mengirim pesan kepada Melinda. Awalnya hanya sekadar menanyakan kabar atau memberikan kata-kata penyemangat. Namun lama-lama, interaksi mereka semakin intens. Darmo seringkali menelepon di malam hari ketika Melinda sudah selesai bekerja dan Rafa sudah tidur. Di tengah kesendirian, obrolan dengan Darmo menjadi pelipur lara bagi Melinda. Suatu hari, Darmo mengajak Melinda untuk bertemu. "Bagaimana kalau kita minum kopi bersama? Saya ada di kota besok. Anggap saja ini sebagai temu sahabat," katanya dengan nada santai. Melinda ragu-ragu. Ia belum siap untuk melibatkan dirinya dalam hubungan baru, apalagi dengan pria yang baru dikenalnya. Tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang membuatnya mengiyakan ajakan itu. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tenang. Darmo tampak lebih santai dibanding saat pertama kali bertemu. Ia membawa buku catatan kecil dan bercerita bahwa ia sedang mempelajari investasi properti untuk memperluas bisnis kos-kosannya. Melinda mendengarkan dengan antusias, meskipun topik itu agak asing baginya. "Saya sangat kagum dengan kekuatan Anda, Bu Melinda," kata Darmo di tengah percakapan. "Tidak semua orang bisa bangkit seperti Anda setelah melewati cobaan sebesar itu." Melinda merasa pipinya memanas. Selama ini, ia hanya fokus pada tanggung jawabnya sebagai ibu dan pekerja keras. Jarang sekali ada orang yang memuji ketangguhannya. Ucapan Darmo membuatnya merasa dihargai dan istimewa. Pertemuan itu berlangsung hangat. Sebelum pulang, Darmo menawarkan untuk mengantarnya ke rumah. Melinda menolak dengan halus, tapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ada rasa nyaman yang tumbuh di hatinya. Darmo bukan tipe pria yang terburu-buru. Ia sabar dan perhatian, dua hal yang sangat dibutuhkan Melinda setelah sekian lama hidup sendiri. Hubungan mereka mulai berkembang diam-diam. Melinda belum siap mengumumkan hubungannya kepada tetangga-tetangga atau keluarganya. Ia takut akan pandangan negatif karena statusnya sebagai janda. Namun di balik pintu tertutup, Melinda merasa seperti menemukan harapan baru. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan Andi, ia merasa aman dan dicintai. Namun, di sudut pikirannya yang paling dalam, ada keraguan samar yang mulai muncul. Apakah Darmo benar-benar seperti yang ia klaim? Ataukah ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum hangat dan tutur katanya yang lembut? Beberapa minggu telah berlalu sejak Melinda mulai menjalin hubungan dekat dengan Darmo. Setiap hari, mereka bertukar pesan dan sesekali bertemu di tempat yang tidak terlalu ramai. Kedai kopi kecil, taman kota, atau bahkan sekadar berjalan-jalan sore di sekitar kompleks perumahan. Melinda merasa bahagia, meskipun ia masih menjaga hubungan ini sebagai rahasia. Baginya Darmo adalah sosok yang sabar, penuh perhatian, dan tampaknya benar-benar peduli pada kehidupannya. Namun ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Beberapa kali saat mereka bertemu, Darmo menerima telepon dari seseorang yang suaranya terdengar akrab dengannya. Ketika Melinda menanyakan siapa yang menelepon, Darmo hanya tersenyum santai dan berkata, "Itu urusan bisnis." "Jangan khawatir, Bu Melinda. Hanya masalah kecil di salah satu kos-kosan saya," katanya dengan nada meyakinkan. Meski begitu, Melinda kadang merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Keraguan Melinda semakin besar ketika suatu pagi ia memutuskan untuk pergi ke warung kopi favoritnya untuk membeli camilan bagi Rafa. Saat melangkah masuk, matanya langsung menangkap sosok Darmo yang sedang duduk di sudut ruangan bersama seorang wanita paruh baya. Wanita itu tertawa lepas sambil menyentuh lengan Darmo dengan sikap yang sangat akrab. Melinda terpaku di tempat. Napasnya tiba-tiba terasa sesak. Ia ingin mendekat, tetapi kakinya seperti tak bisa digerakkan. Untungnya Darmo belum melihatnya. Dengan cepat, Melinda mundur keluar dari warung. Hatinya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Siapa wanita itu? Kenapa mereka terlihat begitu dekat? Apakah Darmo sudah punya pasangan lain? Sepanjang perjalanan pulang, Melinda merasa gelisah.
Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa mungkin saja wanita itu benar-benar rekan bisnis Darmo, seperti yang selalu dikatakannya. Tapi rasa curiga terus menggelayuti pikirannya. Malam itu, setelah Rafa tidur, ia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Darmo. "Selamat malam, Pak Darmo. Saya lihat Anda di warung kopi tadi siang. Ada seorang wanita bersama Anda. Apakah dia teman bisnis yang sering Anda ceritakan?" Pesan itu dikirim tanpa basa-basi. Melinda tahu ia harus jujur tentang apa yang dilihatnya, tapi ia juga khawatir kalau pertanyaannya akan membuat Darmo marah atau defensif. Beberapa menit kemudian, balasan dari Darmo datang. "Oh, itu Bu Ratna. Dia mitra bisnis saya di salah satu properti kos-kosan. Kami sedang membahas renovasi beberapa kamar. Jangan khawatir Bu Melinda, hubungan kami murni profesional." Meski jawaban itu terdengar masuk akal, Melinda tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu dalam nada pesan Darmo yang terasa kurang tulus. Ia mencoba melupakan kejadian itu, tapi bayangan wanita itu dan tawa canda mereka terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Melinda memutuskan untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Saat Darmo mengajaknya bertemu di sebuah restoran kecil, Melinda langsung mengutarakan rasa penasarannya. "Pak Darmo, saya ingin jujur. Saya melihat Anda dengan wanita itu di warung kopi. Saya merasa ada sesuatu yang aneh. Apakah Anda yakin tidak ada hubungan lain di antara Anda berdua?" Darmo tampak terkejut, tapi kemudian ia tersenyum lembut. "Bu Melinda, saya mengerti kenapa Anda merasa ragu. Tapi percayalah, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bisa menyakiti Anda. Bu Ratna hanyalah teman bisnis. Hubungan kami benar-benar profesional, tidak lebih." Melinda mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Darmo tampak tulus, dan ia tidak ingin buru-buru menghakimi. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah ujian awal dalam hubungan mereka. Jika Darmo benar-benar jujur, ia harus bisa membuktikannya. Jika tidak, beberapa hari setelah pertemuannya dengan Darmo di restoran, Melinda masih merasa gelisah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Darmo tidak mungkin berbohong kepadanya. Namun, rasa penasaran dan keraguan terus menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Rafa sudah tidur dan rumah sunyi senyap, Melinda duduk di depan laptopnya, membuka browser tanpa tujuan yang jelas. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Apa salahnya memeriksa sedikit tentang bisnis kos-kosan Pak Darmo? Gumamnya pelan, seolah-olah mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini bukan tindakan paranoid. Melinda mulai mengetik kata kunci Darmo kos-kosan di mesin pencari. Awalnya, hasil pencarian tampak biasa saja. Beberapa iklan properti dan daftar harga sewa kos-kosan. Namun, ketika ia mencoba lebih spesifik dengan menambahkan lokasi yang sering disebut Darmo, sesuatu yang mencurigakan muncul. Sebuah artikel dari situs berita lokal menarik perhatiannya. Judulnya cukup sederhana. "Investor kos-kosan di kota X gagal bayar utang. Puluhan penghuni terancam kehilangan tempat tinggal." Melinda membaca artikel itu dengan hati-hati. Di dalamnya disebutkan bahwa seorang pengelola kos-kosan bernama Darmo ternyata hanya bekerja sebagai manajer lapangan untuk sebuah perusahaan properti besar, bukan juragan kos-kosan seperti yang selama ini ia klaim kepada Melinda. Melinda merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Namun, semakin ia mencari informasi, semakin banyak fakta yang mendukung artikel itu. Darmo bukanlah pemilik properti yang sukses seperti yang ia gambarkan. Ia hanyalah pegawai rendahan yang bertugas mengelola beberapa unit kos-kosan milik orang lain. Esok harinya, Melinda memutuskan untuk mengonfrontasi Darmo. Saat mereka bertemu di sebuah kedai kopi, wajah Melinda tampak tegang. Darmo langsung menyadarinya. "Ada apa, Bu Melinda?" "Anda tampak cemas," tanya Darmo dengan nada khawatir. Melinda menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Pak Darmo, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah Anda benar-benar pemilik kos-kosan seperti yang selalu Anda katakan?" Darmo terdiam sejenak, matanya melebar seolah tak percaya dengan pertanyaan itu.
Kenapa tiba-tiba Anda menanyakan hal ini? Saya hanya ingin tahu kebenarannya, balas Melinda dengan suara bergetar. Saya membaca beberapa artikel online. Ternyata Anda hanya seorang pengelola, bukan pemilik. Wajah Darmo berubah muram. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Baiklah Bu Melinda, saya mengakui bahwa saya tidak sepenuhnya jujur tentang status pekerjaan saya. Saya hanya bekerja sebagai manajer kos-kosan. Tapi alasan saya menyembunyikan ini adalah karena saya tidak ingin Anda merasa rendah diri atau kurang dihargai. Saya ingin Anda melihat saya sebagai pria yang sukses, agar Anda bangga memiliki saya di sisimu. Melinda merasa dadanya sesak. Penjelasan Darmo terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu dalam cara dia berkata-kata yang membuatnya merasa tidak puas. Kebohongan ini, meskipun terlihat kecil, telah membuat Melinda meragukan segala sesuatu tentang hubungan mereka. Anda pikir menyembunyikan kebenaran akan membuat saya bahagia? Tanya Melinda. Suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. Kejujuran adalah dasar dari hubungan Pak Darmo. Jika Anda bisa bohong tentang sesuatu yang begitu penting, bagaimana saya bisa percaya pada hal lainnya? Darmo terdiam. Ia tampak mencari kata-kata untuk membela diri, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Melinda meraih tasnya dan berdiri. Air mata mulai menggenang di matanya. Saya butuh waktu untuk memikirkan semua ini, katanya pelan sebelum meninggalkan Darmo yang duduk termangu di kursi. Hari-hari setelah konfrontasi di kedai kopi terasa berat bagi Melinda. Ia mencoba melanjutkan rutinitas seperti biasa. Bekerja di minimarket, mengurus Rafa, dan menyelesaikan pesanan jahitan di malam hari. Namun, pikirannya selalu kembali ke percakapan itu. Kebohongan Darmo tentang status pekerjaannya bukan hanya masalah sepele baginya. Itu adalah tanda bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mempercayai pria yang selama ini ia anggap sebagai harapan baru dalam hidupnya. Melinda mulai merenung tentang hubungan mereka. Apakah semua yang dikatakan Darmo selama ini benar? Ataukah ada banyak hal lain yang disembunyikannya? Setiap kali telepon dari Darmo berdering, ia merasa bimbang antara menjawab atau mengabaikannya. Kadang-kadang, ia memilih untuk diam saja, membiarkan panggilan masuk berakhir dengan nada sibuk. Darmo, di sisi lain, tampak putus asa. Ia terus-menerus mengirim pesan dan menelepon, memohon maaf atas kebohongannya. Saya hanya ingin Anda bangga padaku, Bu Melinda, tulisnya dalam salah satu pesan. Tapi saya salah. Saya seharusnya jujur sejak awal. Melinda membaca pesan itu berkali-kali, tapi hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia ingat betapa bahagianya ia saat pertama kali bertemu Darmo. Rasa aman dan dihargai yang membuatnya nyaman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, rasa itu kini tergantikan oleh kecurigaan dan ketidakpastian. Puncak konflik terjadi suatu sore saat Darmo datang ke rumah Melinda tanpa diundang. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah cemas, memohon agar Melinda mau mendengarkannya. Bu, Melinda, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskan, katanya dengan suara bergetar. Saya tahu saya salah, tapi saya benar-benar mencintaimu dan Rafa. Saya tidak ingin kehilangan kalian. Melinda membuka pintu dengan ragu-ragu. Baiklah, masuk. Tapi kita bicara baik-baik. Di ruang tamu yang sederhana, Darmo duduk di kursi plastik. Sambil menundukkan kepala, ia mulai berbicara, menjelaskan alasan di balik kebohongannya. Menurutnya, ia hanya ingin terlihat lebih sukses demi mendapatkan penghargaan dari Melinda. Ia takut jika Melinda akan meremehkannya karena statusnya yang sebenarnya. Saya tahu saya egois, Bu Melinda, tapi saya tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin kau melihatku sebagai pria yang layak untukmu. Melinda mendengarkan dengan ekspresi datar. Meski penjelasan Darmo terdengar masuk akal, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Ia mencoba melihat dari sudut pandang Darmo, tapi sulit rasanya untuk melupakan fakta bahwa ia telah dibohongi. Jika kamu benar-benar mencintaiku, kenapa tidak jujur sejak awal? Tanya Melinda dengan suara pelan namun tegas. Kepercayaan itu penting, Pak Darmo. Tanpa kepercayaan, hubungan kita tidak akan bisa bertahan. Darmo mencoba meraih tangan Melinda,
tapi ia menariknya dengan cepat. Aku akan memperbaiki semuanya, Bu Melinda. Aku janji. Namun, Melinda hanya menggeleng pelan. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Mungkin kita harus menjauh untuk sementara. Setelah Darmo pergi, Melinda duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah dinding. Hatinya terasa hampa. Ia sadar bahwa hubungannya dengan Darmo sudah retak, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Rafa, yang sedang bermain di ruang tamu, mendekat dan memegang tangan ibunya. "Mama sedih?" tanyanya polos. Melinda tersenyum tipis, lalu memeluk anaknya erat-erat. "Tidak apa-apa, sayang. Mama cuma sedang memikirkan sesuatu." Namun, dalam hati, Melinda tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Hubungan dengan Darmo telah membuka luka lama tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Ia harus mempertimbangkan masa depan keluarga kecilnya, meskipun itu berarti harus melepaskan harapan baru yang sempat hadir dalam hidupnya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Darmo, Melinda masih berusaha memproses semua yang terjadi. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi rasa penasarannya semakin besar. Ada sesuatu dalam sikap Darmo yang membuatnya merasa tidak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan. Keraguan itu terus menggerogoti pikirannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria itu. Suatu sore, saat Rafa sedang tidur siang, Melinda membuka laptopnya lagi. Kali ini ia memutuskan untuk mencari informasi lebih mendalam tentang Darmo, bukan hanya soal bisnis kos-kosan, tetapi juga kehidupan pribadinya. Setelah beberapa menit berselancar di internet, ia menemukan sebuah forum diskusi online yang memuat keluhan dari beberapa penghuni kos-kosan yang dikelola oleh perusahaan tempat Darmo bekerja. Di salah satu thread, ada komentar yang menarik perhatiannya. "Pak, Darmo itu bukan sekadar manajer kos-kosan. Dia sering datang ke kantor dengan wanita lain. Katanya, dia sudah menikah dan punya keluarga di kota lain." Melinda membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Darmo benar-benar sudah menikah? Pikiran itu membuatnya merasa mual. Ia mencoba mencari informasi lebih lanjut, namun tidak menemukan bukti konkret. Namun, rasa penasarannya semakin kuat. Esok harinya, Melinda memutuskan untuk mengambil langkah lebih berani. Ia menghubungi seorang teman lamanya, Yuli, yang bekerja sebagai jurnalis investigasi di ibu kota. Yuli adalah seseorang yang bisa diandalkan dan memiliki akses ke berbagai data publik. "Yuli, aku butuh bantuanmu," kata Melinda saat mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil. "Ada seseorang yang ingin aku selidiki, namanya Darmo." Yuli tampak terkejut, tapi kemudian mengangguk. "Baiklah, beri aku detailnya. Aku akan coba cari tahu." Setelah memberikan informasi yang ia miliki, Melinda pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya mungkin terlihat berlebihan, tapi ia merasa perlu mengetahui kebenaran sebelum membuat keputusan apapun. Beberapa hari kemudian, Yuli menghubungi Melinda. Suaranya terdengar serius di telepon. "Mel, aku sudah dapat beberapa informasi tentang Darmo. Kamu harus duduk baik-baik." Melinda merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Darmo ternyata sudah menikah. Dia punya istri sah di kota lain, dan dia bahkan belum pernah mengajukan perceraian. Selain itu, dia juga terlibat dalam beberapa masalah finansial karena utang-utangnya. Melinda terdiam. Dunia terasa berputar di sekitarnya. Semua yang dikatakan Darmo selama ini tentang dirinya sebagai pria mandiri, pekerja keras, dan orang yang mencintainya, ternyata hanya kebohongan besar. Ia telah dimanfaatkan menjadi pelarian emosional bagi pria yang sudah memiliki keluarga sendiri. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi Melinda. Ia merasa bodoh karena begitu mudah percaya pada Darmo. Tapi yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa ia telah membuka hatinya, memberikan ruang bagi seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Malam itu, Melinda duduk di kursi kecil di sudut dapur dengan mata sembab. Air mata masih menggenang di pelupuk matanya, meskipun ia telah berusaha keras untuk menahannya. Pikirannya dipenuhi oleh rentetan fakta yang baru saja ia ketahui tentang Darmo.
Pria yang ia anggap sebagai harapan baru dalam hidupnya ternyata adalah penipu besar. Seseorang yang sudah menikah, memiliki keluarga lain, dan hanya memanfaatkannya sebagai pelarian. Melinda merasa seperti sedang jatuh ke jurang yang dalam. Setiap kenangan indah bersama Darmo tiba-tiba terasa pahit. Senyum hangatnya, kata-kata penyemangatnya, bahkan kecupan, ringan di pipinya saat mereka bertemu, semua itu hanyalah topeng untuk menyembunyikan kebohongan besar. Ia merasa begitu bodoh karena tidak menyadari tanda-tanda lebih awal. Namun, di tengah rasa sakit yang mendalam, ada satu hal yang membuat Melinda sadar. Rafa, anaknya yang masih kecil membutuhkan ibu yang kuat dan tegar. Jika ia terus larut dalam kesedihan ini, itu hanya akan mempengaruhi psikologis Rafa. Ia tidak ingin putranya melihat ibunya hancur karena seorang pria yang tidak pantas mendapatkan cinta dan kepercayaannya. Keesokan harinya, setelah Rafa pergi ke sekolah, Melinda memutuskan untuk menghadapi Darmo untuk terakhir kalinya. Ia mengirim pesan singkat, memintanya datang ke rumah pada sore hari. Darmo langsung membalas dengan nada khawatir, "Ada apa, Bu Melinda? Apakah kamu baik-baik saja?" Melinda tidak menjawab. Ia hanya menunggu kedatangan Darmo, dengan hati dingin dan pikiran yang sudah bulat. Saat Darmo tiba, wajahnya tampak cemas. Ia mencoba tersenyum, tapi Melinda hanya memberikan tatapan dingin tanpa sepatah kata pun. Ia mengisyaratkan agar Darmo masuk, lalu menutup pintu di belakangnya. "Baiklah," kata Melinda dengan suara tegas namun tetap tenang. "Aku ingin kau mendengarkan aku dengan baik-baik." Darmo mengangguk, meski ada keraguan di matanya. "Aku sudah tahu segalanya, Pak Darmo. Aku tahu bahwa kau sudah menikah. Aku tahu bahwa kau punya keluarga lain di kota lain. Dan aku juga tahu bahwa kau hanya memanfaatkanku untuk pelarianmu." Wajah Darmo langsung berubah pucat. Ia mencoba membela diri. "Bu Melinda, aku bisa menjelaskan." "Tidak perlu," potong Melinda tajam. "Aku tidak butuh penjelasan lagi. Kebohonganmu sudah cukup menyakitkanku. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi, apalagi membiarkanmu dekat dengan anakku." Darmo mencoba meraih tangannya, tapi Melinda mundur selangkah, menjaga jarak. "Jangan sentuh aku," katanya dengan nada tegas. "Ini sudah berakhir, Pak Darmo. Kita tidak akan bertemu lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi di dekatku atau Rafa." Darmo terdiam. Matanya berkaca-kaca, dan ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. "Tapi aku mencintaimu, Bu Melinda. Aku benar-benar mencintaimu. Cinta tidak dibangun di atas kebohongan," balas Melinda dingin. "Dan cinta yang sebenarnya akan melindungi, bukan menyakiti." Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Darmo akhirnya menundukkan kepala dan berdiri. "Aku minta maaf," katanya lirih sebelum meninggalkan rumah Melinda, tanpa sepatah kata lagi. Setelah pintu tertutup, Melinda merosot ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Namun, kali ini bukan hanya karena kesedihan. Ada rasa lega yang mulai muncul. Ia telah membuat keputusan yang sulit, tapi itu adalah langkah yang tepat untuk melindungi dirinya dan Rafa. Beberapa jam kemudian, saat Rafa pulang dari sekolah, Melinda telah berhasil menenangkan diri. Ia tersenyum saat anaknya masuk ke rumah dengan riang memamerkan gambar yang ia buat di sekolah. "Mama, lihat, ini kita berdua," kata Rafa sambil menunjukkan gambar dua figur kecil di bawah matahari besar. Melinda mengangguk, lalu memeluk anaknya, erat-erat. "Iya, sayang, kita berdua pasti akan baik-baik saja." Hari-hari setelah keputusannya mengakhiri hubungan dengan Darmo terasa seperti perjalanan melalui badai yang panjang. Melinda mencoba menjalani hidup seperti biasa, namun rasa patah hati dan pengkhianatan masih membayangi setiap langkahnya. Ia sering terjaga di tengah malam, memikirkan semua yang telah terjadi. Kadang-kadang, ia bertanya-tanya apakah ia terlalu keras atau terlalu cepat menyerah. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia segera mengingat kembali fakta-fakta yang membuatnya yakin bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Pagi-pagi sekali, saat Rafa masih tidur, Melinda duduk di depan cermin di kamarnya. Ia menatap bayangan dirinya sendiri. Wanita muda yang kuat di luar, tapi rapuh di dalam.
Ia meraba wajahnya yang tampak lebih pucat dari biasanya, matanya yang berkantung karena kurang tidur. "Apa aku akan baik-baik saja?" Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diri Melinda. Kesadaran. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu bergantung pada validasi orang lain untuk merasa bahagia. Setelah kepergian, Andi, suaminya, ia merasa kosong dan kesepian. Ketika Darmo datang, ia melihatnya sebagai pelipur lara, sebagai harapan baru untuk mengisi kekosongan itu. Tapi sekarang, ia sadar bahwa kebahagiaan tidak bisa datang dari orang lain. Kebahagiaan harus dimulai dari diri sendiri. Setiap hari, Melinda mencoba fokus pada hal-hal kecil yang membuatnya merasa lebih baik. Ia mulai menulis jurnal, menuangkan semua perasaannya di atas kertas. Ia juga mulai berolahraga ringan di pagi hari, meskipun hanya berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Aktivitas-aktivitas sederhana itu membantu melawan kegelapan yang kadang masih menyelimuti hatinya. Rafa, meskipun masih kecil, tampaknya menyadari bahwa ibunya sedang melewati masa sulit. Anak itu seringkali mendekati Melinda tanpa alasan yang jelas, hanya untuk memeluknya atau duduk diam di pangkuannya. Suatu sore, saat mereka bermain puzzle bersama, Rafa tiba-tiba bertanya, "Mama, kenapa Mama sering sedih?" Melinda tersentak mendengar pertanyaan itu. Ia menatap mata polos anaknya, lalu tersenyum lembut. "Mama nggak sedih, sayang. Mama cuma sedang belajar menjadi lebih kuat." "Untuk aku?" tanya Rafa dengan nada polos. Melinda tertawa kecil, lalu mengangguk. "Iya, untuk kamu. Mama ingin kita berdua selalu bahagia." Percakapan itu membuat Melinda semakin mantap untuk bangkit. Ia tahu bahwa Rafa adalah alasan utamanya untuk terus maju. Meskipun hatinya masih terasa hampa, ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia mulai merenung tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Keluarga, kemandirian, dan kebahagiaan yang berasal dari dalam diri. Suatu malam, setelah Rafa tertidur, Melinda duduk di kursi goyang di ruang tamu, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa seperti sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru. Ia memikirkan semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini demi Rafa. Dan bagaimana ia berhasil bertahan, meskipun dunia terasa runtuh di sekitarnya. "Aku bisa melalui ini," bisiknya pelan, hampir seperti berjanji pada dirinya sendiri. "Aku harus bisa." Beberapa minggu telah berlalu sejak keputusan Melinda untuk mengakhiri hubungan dengan Darmo. Meskipun rasa sakit dan kekecewaan masih sesekali menyusup ke dalam hatinya, Melinda mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau hubungannya yang gagal. Sebaliknya, ia mulai melihat hari-hari yang akan datang sebagai peluang baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik, untuk dirinya sendiri dan untuk Rafa. Setiap pagi, Melinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan sederhana untuk Rafa, lalu duduk di meja kecil di sudut dapur sambil menulis di jurnalnya. Tulisan-tulisan itu adalah cara ia merefleksikan diri, mencatat semua hal positif yang ia temui setiap hari, meskipun terkadang hanya hal-hal kecil seperti senyum anak tetangga atau bunga mawar yang mulai mekar di halaman depan rumah. Ia juga mulai membaca buku-buku motivasi yang dulu sering ia abaikan karena merasa tidak punya waktu. Kata-kata bijak dari buku-buku itu memberinya dorongan untuk terus maju, meskipun langkahnya terasa berat. Di tempat kerja, Melinda juga mulai menunjukkan perubahan. Rekan-rekannya di minimarket tempat ia bekerja mulai memperhatikan bahwa ia lebih ceria dan produktif. "Kamu tampak lebih segar akhir-akhir ini," kata Bu Ani, salah satu koleganya, suatu sore saat mereka sedang merapikan rak-rak barang. Melinda tersenyum tipis. "Aku hanya belajar untuk lebih mensyukuri apa yang aku miliki," jawabnya dengan nada ringan. Jawaban itu mungkin terdengar klise, tapi bagi Melinda, itu adalah kebenaran. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, seperti cinta romantis atau kesuksesan karier. Terkadang,
Kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang sering kali diabaikan. Namun, perubahan terbesar dalam hidup Melinda datang ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan komunitas ibu-ibu pekerja keras di lingkungan sekitar kompleks perumahannya. Komunitas itu dibentuk oleh beberapa ibu tunggal yang ingin saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Awalnya, Melinda ragu untuk bergabung. Ia khawatir akan terlihat lemah atau membutuhkan belas kasihan orang lain. Namun, setelah didorong oleh Bu Siti, tetangga baik hatinya, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba. Pertemuan pertamanya dengan anggota komunitas itu berlangsung di sebuah taman kecil di tengah kompleks. Ada sekitar 10 ibu yang berkumpul, masing-masing dengan kisah hidupnya sendiri. Ada yang menjadi janda karena perceraian, ada yang kehilangan pasangan karena penyakit, dan ada pula yang memilih untuk hidup mandiri setelah meninggalkan hubungan yang tidak sehat. Mereka berbagi pengalaman, memberikan saran, dan bahkan tertawa bersama tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Melinda merasa seperti menemukan keluarga baru. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangannya. Salah satu anggota komunitas, Bu Tini, seorang ibu tunggal yang sudah menjalani hidup tanpa suami selama hampir 10 tahun, memberikan nasihat yang sangat berkesan baginya. "Jangan pernah merasa malu karena kamu kuat, Melinda," katanya suatu sore saat mereka sedang membuat kerajinan tangan bersama. "Kita semua pernah jatuh, tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit lagi." Nasihat itu terngiang-ngiang di kepala Melinda selama beberapa hari. Ia mulai merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam memperbaiki hidupnya. Salah satu langkah besar yang ia ambil adalah mencari pekerjaan tambahan untuk memastikan stabilitas finansial keluarganya. Selain bekerja sebagai kasir di minimarket, ia mulai menerima pesanan jahitan dalam jumlah yang lebih besar. Ia juga belajar membuat kerajinan tangan sederhana, seperti tas rajut dan boneka flanel, yang kemudian ia jual kepada tetangga-tetangga dan melalui media sosial. Awalnya, usaha sampingan itu tidak langsung berhasil. Beberapa pesanan jahitan terlambat diselesaikan karena ia harus mengurus Rafa dan pekerjaan utamanya. Namun, dengan tekad yang kuat, ia terus berusaha memperbaiki diri. Ia mulai belajar manajemen waktu yang lebih baik dan meminta bantuan kepada Bu Siti untuk menjaga Rafa saat ia harus bekerja ekstra. Perlahan-lahan, usaha sampingannya mulai berkembang. Pendapatannya bertambah, dan ia merasa lebih mandiri secara finansial. Selain fokus pada pekerjaan, Melinda juga mulai mengeksplorasi minat-minat baru yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Salah satunya adalah menulis blog. Suatu malam, saat ia sedang menulis di jurnalnya, ia tiba-tiba terpikir untuk berbagi kisah hidupnya dengan orang lain. Ia ingin menulis tentang perjalanan hidupnya sebagai janda muda, tantangan-tantangan yang ia hadapi, dan bagaimana ia berhasil bangkit dari rasa sakit dan kekecewaan. Awalnya, ia hanya menulis untuk dirinya sendiri, tapi kemudian ia memutuskan untuk mempublikasikannya di platform blog gratis. Judul blognya sederhana, Kehidupan Baru Setelah Badai. Di blog itu, ia menulis tentang pengalamannya sebagai ibu tunggal, tentang bagaimana ia belajar untuk menerima kehilangan, tentang hubungan gagalnya dengan Darmo, dan tentang langkah-langkah kecil yang ia ambil untuk membangun kehidupan baru. Tulisan-tulisannya ditulis dengan gaya yang jujur dan penuh emosi, sehingga banyak pembaca yang merasa tersentuh oleh ceritanya. Tidak disangka-sangka, blog Melinda mulai mendapatkan perhatian. Banyak pembaca yang meninggalkan komentar positif, mengapresiasi keberanian dan keteguhan Melinda dalam menghadapi hidup. Beberapa di antaranya bahkan mengaku bahwa tulisan-tulisan Melinda telah menginspirasi mereka untuk bangkit dari masalah mereka sendiri. "Terima kasih sudah berbagi ceritamu, Mbak Melinda," tulis salah satu pembaca. "Saya juga sedang berjuang sebagai ibu tunggal, dan ceritamu benar-benar memberi saya kekuatan." Komentar-komentar seperti itu membuat Melinda merasa bahwa ia tidak hanya membangun kehidupan baru untuk dirinya sendiri, tapi juga membantu orang lain yang mungkin sedang berada di posisi yang sama dengannya. Ia merasa seperti menemukan tujuan baru dalam hidupnya, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Namun, di balik semua pencapaian itu, Melinda tetap menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak akan selalu mulus. Masih ada hari-hari ketika ia merasa lelah,
ketika tanggung jawab sebagai ibu tunggal terasa begitu berat. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa takut atau putus asa. Ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang menghampirinya. Suatu sore saat ia sedang bermain dengan Rafa di halaman depan rumah, anak itu tiba-tiba bertanya, "Mama, kenapa Mama selalu tersenyum sekarang?" Melinda tertawa kecil, lalu memeluk anaknya erat-erat. "Karena Mama belajar untuk bahagia, sayang. Dan Mama ingin kita berdua selalu bahagia, apapun yang terjadi." Rafa memiringkan kepala, lalu tersenyum lebar. "Aku juga bahagia, Mama." Melinda merasa hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Dan meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia yakin bahwa ia sudah berada di jalur yang tepat. Beberapa bulan telah berlalu sejak Melinda mengakhiri hubungannya dengan Darmo. Kehidupan barunya mulai menemukan ritme yang stabil. Ia sibuk dengan pekerjaan di minimarket, pesanan jahitan yang terus bertambah, dan blognya yang semakin populer. Meskipun begitu, ada satu hal yang masih tersisa di benaknya. Rasa lega mendalam yang ia rasakan setiap kali memikirkan bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan Darmo. Namun, takdir memiliki cara unik untuk membawa keseimbangan dalam hidup. Cerita tentang karma yang berpihak pada Melinda mulai terungkap tanpa ia sadari. Sementara Melinda membangun kehidupan baru yang penuh harapan, Darmo menghadapi nasib yang sangat berbeda. Setelah pertemuannya terakhir dengan Melinda, Darmo mencoba memperbaiki keadaan dengan istrinya yang sah, Bu Ratna. Namun, rupanya, kebohongan yang ia lakukan selama ini tidak hanya melibatkan Melinda. Selama bertahun-tahun, Darmo juga menyembunyikan banyak hal dari Bu Ratna, termasuk utang-utang besar yang ia akumulasikan demi gaya hidup mewah yang ingin ia tunjukkan kepada Melinda dan wanita lain dalam hidupnya. Bu Ratna, yang awalnya tidak tahu apa-apa, akhirnya mengetahui semua rahasia Darmo. Seorang teman dekatnya secara tidak sengaja melihat postingan blog Melinda dan mengenali nama Darmo. Penasaran, Bu Ratna membaca tulisan Melinda dari awal hingga akhir. Setiap kata dalam blog itu seperti menusuk jantungnya. Ia menyadari bahwa suaminya bukan hanya pembohong, tetapi juga seorang penipu yang telah mempermainkan perasaan orang lain. Pada malam itu, Bu Ratna menghadapkan Darmo. Suaranya dingin, penuh kemarahan yang terpendam. "Jadi, semua ini benar? Kamu sudah menikah denganku, tapi tetap saja bermain-main dengan wanita lain? Dan kamu pikir aku tidak akan tahu?" Darmo mencoba membela diri, berusaha meyakinkan Bu Ratna bahwa ia hanya tersesat dan ingin kembali kepadanya. Namun Bu Ratna tidak lagi percaya. Ia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, meninggalkan Darmo tanpa ampun. Tak hanya itu, ia juga melaporkan Darmo atas utang-utang yang ia akumulasikan tanpa sepengetahuannya. Utang-utang itu ternyata cukup besar hingga membuat Darmo terjerat masalah hukum serius. Bisnis kos-kosan yang selama ini ia klaim sebagai miliknya juga mulai runtuh. Perusahaan properti tempat ia bekerja memutuskan untuk menghentikan kontraknya karena tuduhan korupsi internal. Tanpa pekerjaan dan dukungan finansial, Darmo ditinggalkan oleh semua orang yang pernah ia anggap teman atau mitra bisnis. Ia harus menjual barang-barang pribadinya untuk bertahan hidup, termasuk mobil dan apartemen kecil yang ia sewa. Melinda tidak pernah tahu semua ini. Ia sama sekali tidak berniat untuk membalas dendam atau mencari tahu tentang kehidupan Darmo setelah mereka berpisah. Baginya, Darmo adalah masa lalu yang telah ia tutup rapat-rapat. Namun, karma tampaknya bekerja dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, saat Melinda sedang menyelesaikan pesanan jahitan di rumah, teleponnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Yuli, temannya yang bekerja sebagai jurnalis. "Mel, aku punya kabar menarik tentang Darmo," kata Yuli dengan nada antusias. Melinda mengernyit. "Kenapa? Ada apa dengan dia?" Yuli tertawa kecil. Rupanya, karma itu benar-benar ada. Darmo sekarang dalam masalah besar. Dia kehilangan segalanya, keluarganya, pekerjaannya, bahkan rumahnya. Istrinya menggugat cerai, dan dia terlibat dalam kasus hukum karena utang-utangnya. Melinda terdiam. Ia tidak merasa senang mendengar kabar buruk tentang Darmo,
Tapi ada rasa lega yang mendalam. Karma telah berbicara, dan ia tidak perlu lagi memikirkan pria itu. Terima kasih sudah memberitahuku, Yuli. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi padanya. Itu urusan dia. Yuli mengangguk meski Melinda tidak bisa melihatnya. Aku mengerti. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa keputusanmu dulu adalah yang terbaik. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik daripada dia. Setelah menutup telepon, Melinda duduk diam di kursi kecilnya. Ia tidak merasa marah atau dendam. Justru, ia merasa bersyukur. Semua yang terjadi pada Darmo adalah hasil dari keputusan dan tindakannya sendiri. Ia tidak pernah berniat untuk membalas dendam, tapi karma telah membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan selalu menemukan jalannya. Meskipun kabar tentang Darmo tidak lagi mempengaruhi emosinya, Melinda merasa semakin mantap dengan keputusan yang telah ia ambil. Ia semakin fokus pada kehidupannya sendiri dan Rafa. Blognya semakin berkembang, bahkan beberapa pembaca mulai menghubunginya untuk kerja sama kecil, seperti endorsement produk atau kolaborasi dengan komunitas ibu tunggal lainnya. Ia merasa seperti menemukan panggilan baru dalam hidupnya, untuk menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah ketika sebuah organisasi nirlaba lokal mengundangnya untuk berbicara dalam acara seminar tentang pemberdayaan perempuan. Melinda awalnya ragu untuk menerima undangan itu, tapi setelah didorong oleh Bu Siti dan anggota komunitasnya, ia akhirnya setuju. Di hadapan puluhan ibu-ibu yang hadir, Melinda berbagi kisah hidupnya, tentang bagaimana ia kehilangan suami, tentang hubungan gagalnya dengan Darmo, dan tentang bagaimana ia bangkit dari rasa sakit dan kekecewaan. Kehidupan tidak selalu adil, katanya di podium, suaranya penuh keyakinan. Tapi kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana kita menghadapinya. Kita bisa memilih untuk terpuruk dalam kesedihan, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan membangun kehidupan baru. Saya memilih untuk bangkit baik dan saya harap Anda semua bisa melakukan hal yang sama. Sambutan dari para peserta seminar luar biasa. Banyak dari mereka yang mengaku terinspirasi oleh cerita Melinda. Beberapa bahkan mendekatinya usai acara untuk berterima kasih secara pribadi. Salah satu peserta, seorang ibu muda bernama Lina, berkata dengan mata berkaca-kaca, "Cerita Anda benar-benar memberi saya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Terima kasih sudah berbagi." Melinda tersenyum lembut, lalu memeluk Lina. "Kamu pasti bisa melalui ini. Kita semua bisa, asalkan kita tidak menyerah." Di tengah semua pencapaian ini, Melinda tidak pernah melupakan Rafa. Anaknya adalah alasan utama mengapa ia terus berjuang. Setiap malam, setelah selesai bekerja dan menulis blog, ia selalu meluangkan waktu untuk membaca cerita bersama Rafa, atau sekadar bermain puzzle di ruang tamu. Rafa, yang semakin tumbuh dewasa, mulai menunjukkan minat pada hal-hal baru, seperti menggambar dan bermain sepak bola. Suatu sore, saat mereka sedang bermain di halaman depan rumah, Rafa tiba-tiba bertanya, "Mama, kenapa Mama selalu bilang kalau kita harus kuat?" Melinda tersenyum, lalu duduk di samping anaknya. "Karena hidup kadang sulit, sayang. Tapi kalau kita kuat, kita bisa melewati apapun. Mama belajar itu dari pengalaman, dan Mama ingin kamu juga menjadi anak yang kuat." Rafa mengangguk polos, lalu tersenyum lebar. "Aku akan jadi kuat seperti Mama." Melinda tertawa kecil, lalu memeluk anaknya erat-erat. Ia merasa seperti menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia yakin bahwa ia dan Rafa akan baik-baik saja. Mereka akan terus melangkah maju, bersama-sama. Beberapa bulan setelah seminar pemberdayaan perempuan, yang dihadiri oleh puluhan ibu-ibu dari berbagai latar belakang, Melinda merasakan perubahan signifikan dalam hidupnya. Tidak hanya dari sisi finansial atau pekerjaan, tetapi juga dari sisi emosional dan sosial. Ia merasa seperti menemukan kembali dirinya sendiri, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Namun, ada satu hal yang masih belum terisi sepenuhnya dalam hidupnya: cinta. Melinda tidak pernah berniat untuk mencari hubungan baru. Baginya,
Pengalaman dengan Darmo adalah pelajaran yang cukup keras tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Ia memutuskan untuk fokus pada Rafa dan hidupnya sendiri, tanpa terburu-buru membuka hati kepada orang lain. Namun, takdir memiliki cara unik untuk membawa hal-hal tak terduga ke dalam hidupnya. Suatu pagi, saat Melinda sedang menjemput Rafa dari sekolah, ia bertemu seorang pria paruh baya yang tampak ramah dan bersahaja. Pria itu sedang berbicara dengan Bu Ani, guru Rafa, ketika Melinda tiba. Awalnya, Melinda tidak terlalu memperhatikannya, tapi ketika Bu Ani memperkenalkannya, Melinda langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. "Bu Melinda, ini Pak Arman," kata Bu Ani dengan senyum hangat. "Beliau adalah guru baru di sekolah kami. Beliau mengajar kelas 1, jadi pasti akan sering bertemu dengan Rafa." Arman tersenyum lembut, lalu menyapa Melinda dengan suara yang tenang. "Senang bertemu Anda, Bu Melinda. Saya dengar Rafa adalah anak yang sangat rajin dan cerdas." Melinda balas tersenyum, meski sedikit malu. "Terima kasih, Pak Arman. Rafa memang anak yang baik." Percakapan mereka singkat, tapi entah kenapa, Melinda merasa nyaman dengan kehadiran Arman. Ia tidak melihat kesan sombong atau manipulatif seperti yang pernah ia rasakan dari Darmo. Sebaliknya, ada aura ketulusan dan kehangatan yang membuatnya merasa aman. Setelah pertemuan itu, Arman mulai muncul dalam kehidupan Melinda secara alami. Ia sering memberikan kabar tentang perkembangan Rafa di sekolah, kadang-kadang mengirim pesan singkat melalui grup WhatsApp sekolah untuk memberikan saran kepada para orang tua tentang cara mendukung anak-anak mereka belajar di rumah. Melinda merasa terkesan dengan dedikasi Arman sebagai seorang guru. Ia tampak benar-benar peduli pada murid-muridnya, termasuk Rafa. Namun, interaksi mereka tidak berhenti di situ. Suatu sore, saat Melinda sedang mengantar Rafa ke sekolah untuk acara olahraga keluarga, ia bertemu lagi dengan Arman. Kali ini, mereka sempat berbincang lebih lama. Arman bercerita bahwa ia adalah seorang duda yang telah kehilangan istri beberapa tahun lalu karena penyakit. Ia membesarkan 2 anaknya sendiri, dan sekarang kedua anaknya sudah dewasa dan tinggal di kota lain. "Saya tahu bagaimana rasanya menjadi orang tua tunggal," kata Arman dengan nada bijaksana. "Tapi saya juga tahu bahwa kita bisa bangkit dari segala tantangan asalkan kita punya tekad." Melinda terkejut mendengar ceritanya. Ada banyak kesamaan antara dirinya dan Arman. Mereka sama-sama pernah kehilangan pasangan, sama-sama berjuang sebagai orang tua tunggal, dan sama-sama berusaha membangun kehidupan baru. Meski begitu, Melinda masih ragu untuk membuka pintu hatinya. Ia tidak ingin terburu-buru, apalagi setelah trauma yang ia alami dengan Darmo. Meskipun awalnya ragu, Melinda mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali berinteraksi dengan Arman. Pria itu tidak pernah memaksakan diri untuk dekat dengannya. Ia selalu sopan, tulus, dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memanfaatkannya. Sebaliknya, ia seringkali memberikan dukungan kecil yang membuat Melinda merasa dihargai. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Melinda adalah ketika ia menghadapi masalah teknis di blognya. Beberapa artikel yang ia tulis tiba-tiba tidak bisa diakses karena masalah hosting. Melinda panik, karena blog itu adalah salah satu sumber penghasilan tambahannya. Saat ia menceritakan masalah itu kepada Bu Siti tanpa sengaja menyebutkannya kepada Arman, yang ternyata memiliki pengetahuan tentang teknologi. Keesokan harinya, Arman datang ke rumah Melinda dengan laptopnya. "Saya dengar Anda mengalami masalah dengan blognya," katanya dengan nada santai. "Mungkin saya bisa membantu." Melinda terkejut, tapi juga merasa lega. Selama beberapa jam, Arman membantu memperbaiki masalah hosting dan memberikan tips agar blognya lebih mudah dikelola di masa depan. Saat pekerjaan selesai, Melinda merasa sangat berterima kasih. "Terima kasih banyak, Pak Arman. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan tanpa bantuan Anda," katanya dengan suara penuh rasa syukur. Arman tersenyum tipis. "Tidak masalah, Bu Melinda. Saya senang bisa membantu. Lagi pula, blog Anda sangat inspiratif, Saya sudah membaca beberapa artikelnya, dan saya pikir Anda melakukan hal yang luar biasa." Melinda merasa pipinya memanas. Pujian itu terasa tulus, tidak seperti basa-basi yang sering ia dengar dari orang lain. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Ia merasa dihargai tanpa syarat. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Melinda dan Arman semakin berkembang. Mereka mulai bertemu lebih sering, meskipun hanya untuk ngobrol ringan atau minum kopi bersama. Arman tidak pernah memaksa Melinda untuk membuka hatinya. Ia sabar, memberikan ruang bagi Melinda untuk memproses perasaannya sendiri. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di taman kota, Arman akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Bu Melinda, saya tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi saya ingin jujur dengan Anda. Saya sangat mengagumi kekuatan dan keteguhan Anda. Saya tidak ingin memaksakan apapun, tapi jika Anda bersedia, saya ingin mencoba membangun hubungan yang lebih dekat dengan Anda dan Rafa. Melinda terdiam. Ia merasa hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, rasa takut, harapan, dan keraguan. Namun, kali ini, ia tidak merasa terancam. Sebaliknya, ia merasa aman dan dihormati. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, jawab Melinda dengan suara pelan. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku harus memastikan bahwa ini adalah langkah yang tepat untukku dan Rafa. Arman mengangguk dengan pengertian. Saya mengerti. Saya tidak akan memaksa Anda. Apapun keputusan Anda, saya akan menghormatinya. Percakapan itu menjadi titik awal bagi Melinda untuk membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk mencintai lagi, meskipun dengan hati-hati. Ia tahu bahwa cinta yang tulus tidak datang dengan mudah, tapi ia juga percaya bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan jika kita berani mencoba. Selain hubungannya dengan Melinda, Arman juga mulai membangun hubungan dekat dengan Rafa. Setiap kali ia datang ke rumah Melinda, ia selalu membawa mainan edukatif atau buku cerita untuk Rafa. Anak itu tampak sangat senang dengan kehadiran Arman, bahkan seringkali meminta Arman untuk membacakan cerita sebelum tidur. Mama, aku suka Pak Arman, kata Rafa suatu malam setelah Arman pulang. Dia baik dan lucu. Melinda tersenyum, lalu mengacak rambut anaknya. Iya, sayang, dia memang orang yang baik. Namun, di balik senyum itu, Melinda tetap hati-hati. Ia tidak ingin Rafa terlalu cepat terikat dengan Arman sebelum ia yakin bahwa hubungan ini akan berlangsung lama. Ia ingin memastikan bahwa Arman adalah orang yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Melinda mulai membangun hubungan dengan Arman. Meskipun awalnya ragu dan hati-hati, ia perlahan-lahan mulai merasa nyaman dan percaya pada pria itu. Arman tidak pernah memaksa atau terburu-buru. Ia selalu memberikan ruang bagi Melinda untuk memproses perasaannya sendiri, sambil tetap menunjukkan dukungan tanpa syarat. Bagi Melinda, ini adalah pengalaman yang sangat berbeda dari apa yang pernah ia alami bersama Darmo. Arman bukan hanya seorang pria yang baik hati, tapi juga seseorang yang benar-benar peduli pada kebahagiaan Melinda dan Rafa. Melinda tahu bahwa membuka hatinya lagi bukanlah hal yang mudah. Pengalaman buruk dengan Darmo telah meninggalkan bekas mendalam dalam dirinya. Namun, ada sesuatu tentang Arman yang membuatnya merasa aman. Ia tidak pernah merasa ditekan atau dimanfaatkan. Sebaliknya, setiap interaksi dengan Arman dipenuhi oleh ketulusan dan rasa hormat. Salah satu momen penting dalam hubungan mereka terjadi suatu sore di akhir pekan. Melinda mengundang Arman untuk makan malam di rumahnya sebagai bentuk ucapan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikannya. Awalnya, Melinda merasa gugup. Ini adalah pertemuan resmi pertama mereka di rumahnya. Namun Arman datang dengan sikap yang santai dan ramah, membuat suasana menjadi lebih nyaman. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, minum teh hangat sambil berbincang. Percakapan mereka mengalir dengan alami, membahas banyak hal mulai dari pengalaman hidup hingga rencana masa depan. Di tengah obrolan, Arman tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang membuat Melinda terkejut. Bu Melinda, katanya dengan nada serius namun lembut, saya ingin jujur dengan Anda. Saya tidak hanya ingin menjadi bagian dari hidup Anda, tapi juga ingin menjadi ayah bagi Rafa. Saya tahu ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja, tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya siap untuk berkomitmen. Melinda terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Arman akan membicarakan hal ini secepat itu. Namun,
Entah kenapa, kata-kata itu terasa tulus dan melegakan. Ia melihat kejujuran dalam mata Arman, sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam tatapan Darmo. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, jawab Melinda dengan suara pelan. Ini bukan keputusan yang bisa aku ambil dengan mudah, tapi aku sangat menghargai kejujuranmu. Arman mengangguk dengan pengertian. Saya mengerti, Bu Melinda. Apapun keputusan Anda, saya akan menghormatinya. Percakapan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Melinda mulai melihat Arman sebagai seseorang yang tidak hanya mencintainya, tapi juga mencintai Rafa dengan cara yang tulus. Ia merasa seperti menemukan harapan baru dalam hidupnya. Setelah beberapa minggu mempertimbangkan tawaran Arman, Melinda akhirnya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada pria itu. Ia tahu bahwa cinta yang tulus tidak datang dengan mudah, tapi ia juga percaya bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan jika kita berani mencoba. Ia memutuskan untuk menerima Arman sebagai bagian dari keluarga kecilnya, meskipun dengan langkah-langkah kecil. Hubungan mereka berkembang dengan pesat, namun tetap penuh kehati-hatian. Arman mulai lebih sering datang ke rumah Melinda, membantu dengan pekerjaan rumah tangga, dan menghabiskan waktu bersama Rafa. Anak itu tampak sangat senang dengan kehadiran Arman, bahkan mulai memanggilnya ayah secara spontan suatu hari. Melinda tersenyum saat mendengarnya, lalu memeluk anaknya erat-erat. "Mama bangga padamu, sayang," katanya dengan suara penuh emosi. "Kita semua akan baik-baik saja." Arman, yang mendengar panggilan itu, merasa tersentuh. Ia tersenyum lembut, lalu berlutut di depan Rafa. "Terima kasih, Nak. Ayah janji akan selalu menjaga kamu dan Mama." Melinda merasa air matanya mulai menggenang. Ini adalah momen yang telah lama ia impikan, sebuah keluarga kecil yang penuh cinta dan kehangatan. Selain hubungan pribadinya, Melinda juga terus mencapai kesuksesan dalam karier dan aspirasi lainnya. Blognya semakin populer, bahkan beberapa media lokal mulai menghubunginya untuk wawancara. Ia diundang ke acara-acara seminar dan talk show untuk berbagi kisah inspiratifnya sebagai ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan. Banyak orang yang merasa termotivasi oleh ceritanya, dan Melinda merasa seperti menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Di sisi lain, usaha jahitan dan kerajinan tangannya juga semakin berkembang. Ia mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, bahkan bekerja sama dengan beberapa toko lokal untuk menjual produk-produknya. Pendapatannya bertambah, dan ia merasa lebih mandiri secara finansial. Namun, pencapaian terbesarnya bukan hanya soal uang atau popularitas. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa melihat senyum Rafa setiap pagi, ketika ia bisa berbagi canda tawa dengan Arman, dan ketika ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tapi dari dalam diri. Dan meskipun perjalanan hidupnya masih panjang, ia yakin bahwa ia sudah berada di jalur yang tepat. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Melinda, Arman, dan Rafa memutuskan untuk bermain di taman kota. Matahari mulai tenggelam, memancarkan cahaya, oranye yang indah di langit. Mereka duduk di bangku taman, menikmati angin sepoi-sepoi sambil tertawa bersama. Rafa berlarian di sekitar taman, memainkan mobil-mobilan plastiknya dengan riang. Melinda menatap Arman dengan senyum lembut. "Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku bisa seperti ini," katanya pelan. Arman meraih tangan Melinda, lalu menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Kita semua pantas mendapatkan kebahagiaan, Bu Melinda. Kamu sudah melalui banyak hal, dan aku bangga bisa menjadi bagian dari babak baru dalam hidupmu." Melinda tersenyum, lalu meletakkan kepalanya di bahu Arman. Ia merasa seperti menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun perjalanan hidupnya penuh tantangan, ia tahu bahwa ia sudah menemukan kebahagiaan sejati. Rafa tiba-tiba berlari mendekat, lalu duduk di antara Melinda dan Arman. "Mama, ayah, ayo main," katanya dengan riang. Melinda tertawa kecil, lalu memeluk anaknya erat-erat. "Iya, sayang. Kita main bersama." Di bawah langit senja yang indah, keluarga kecil itu duduk bersama,
menikmati momen kebahagiaan yang sederhana, namun penuh makna. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi mereka yakin bahwa selama mereka saling mencintai dan mendukung satu sama lain, mereka akan baik-baik saja.